30 hari tidak jajan dan belanja impulsif, uang tabungan naik drastis. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, aku mau ngobrol sebentar. Ngobrol santai, tapi isinya menyinggung halus ke masalah dompet. Kita ini sering ngerasa sudah hidup sederhana, tapi entah kenapa, uang selalu menghilang lebih cepat dari saldo notifikasi bank. Pagi masih optimis, sore mulai mikir, malam pura-pura tidak lihat sisa saldo sambil bilang ke diri sendiri, besok pasti lebih baik. Masalahnya bukan gaji kecil atau rezeki seret, tapi kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi rajin nyedot uang. Jajan dikit katanya buat anak, ujungnya ibu ikut ngemil, scroll marketplace, niatnya cari hiburan gratis, hiburannya malah bayar. Semua terasa wajar sampai akhir bulan datang, seperti tamu tak diundang. Senyum tipis tapi bikin deg-degan. Nah, disinilah materi ini jadi penting banget, karena kalau kita tidak berhenti sebentar dan menahan laju pengeluaran, keuangan keluarga bakal terus lari tanpa arah. Ini bukan soal pelit, tapi soal sadar. Bukan soal menahan diri selamanya, tapi ngasih jeda supaya dompet bisa bernapas dan hati bisa lebih tenang. Dan percaya deh, perubahan kecil selama 30 hari bisa bikin kita ketawa kecil sambil mikir, kok dari dulu tidak kepikiran ya? Oke, kita coba stop jajan dan belanja impulsif selama 30 hari. Keputusan ini muncul bukan karena aku tiba-tiba jadi bijak, tapi karena dompet sudah sering kasih kode keras, kode darurat bahkan. Tiap akhir bulan rasanya kayak lagi main sinetron, kejar-kejaran sama tanggal gajian. Aku mulai sadar, uang itu bukan hilang, tapi pergi satu persatu sambil pamit halus lewat jajanan. Kopi kekinian dan barang lucu yang katanya diskon padahal tidak butuh. Aturannya sederhana tapi menyiksa. Belanja hanya untuk kebutuhan penting. Tidak ada jajan sore, tidak ada check out tengah malam, tidak ada kalimat pembelaan seperti cuma 10.000 doang, atau mumpung promo. Karena justru yang 10.000 itu kalau ngumpul bisa jadi satu set panci baru, dan yang mumpung promo itu seringnya promo buat penjual, bukan buat dompet kita. Hari pertama rasanya kayak putus cinta, tangan refleks buka aplikasi makanan, lalu berhenti di tengah jalan sambil mikir, ini kan tantangan. Anak mulai nanya, kok hari ini tidak jajan? Aku jawab dengan wajah bijak. Kita lagi belajar hidup sederhana. Padahal di dalam hati lagi debat panas sama diri sendiri antara ingin hemat dan ingin cilok. Masuk hari kedua dan ketiga, godaan datang dari mana-mana. Grup ibu share promo. Tetangga beli jajanan lewat. Notifikasi marketplace muncul dengan tulisan yang seolah personal. Halo kak, kangen nih. Di titik ini aku sadar, belanja impulsif itu bukan soal butuh, tapi soal emosi. Capek dikit pengen beli, sedih dikit pengen check out, bahagia dikit pengen reward diri sendiri, padahal diri sendiri belum tentu minta. Akhirnya, aku mulai cari akal sehat. Kalau pengen jajan, aku tunda 1 jam. Biasanya setelah 1 jam, keinginan itu turun sendiri. Contohnya pengen beli minuman manis, aku minum air putih dulu. Ternyata hausnya hilang dan dompet terselamatkan. Ini kelihatan sepele, tapi logis. Seringkali kita bukan lapar, cuma bosan. Masalah terbesar itu belanja impulsif yang katanya cuma lihat-lihat. Aku bikin aturan. Kalau lihat barang dan masih kepikiran besok, baru dipertimbangkan. Nyatanya, 90% barang yang kemarin pengen, hari ini sudah lupa. Artinya barang itu bukan kebutuhan. Cuma nafsu sesaat yang datang, pas lagi rebahan. Masuk minggu kedua, mulai kelihatan bedanya, uang belanja mingguan tidak langsung habis. Tidak ada drama dompet tipis sebelum waktunya. Aku mulai masak lebih niat, bukan karena sok rajin, tapi karena sadar masak itu jauh lebih murah daripada jajan. Contohnya bikin bakwan sendiri. Modalnya kecil, tapi rasanya tetap enak. Dan bonusnya dapur berasa hidup,
walaupun cucian nambah. Di fase ini juga aku belajar jujur sama diri sendiri. Selama ini sering bilang tidak ada uang buat nabung, padahal uangnya habis buat hal kecil yang tidak kerasa. Setelah jajan berhenti, uang itu tiba-tiba nongol. Bukan tiba-tiba kaya, tapi ada sisa. Dan sisa itu rasanya bikin hati lebih tenang daripada barang lucu yang cuma bikin senang 5 menit. Minggu ketiga, mulai terasa perubahan mental. Aku jadi lebih kebal sama kata diskon, lebih cuek sama promo, bahkan bisa ketawa sendiri lihat iklan yang bilang barang ini wajib punya. Padahal kemarin hidup baik-baik saja tanpa barang itu. Di sini aku sadar, pengeluaran itu soal kebiasaan, bukan soal penghasilan semata. Contoh nyata yang bikin aku ketampar itu soal kopi. Biasanya hampir tiap hari beli kopi di luar. Katanya biar semangat. Setelah dihitung, ternyata harganya bisa buat belanja lauk beberapa hari. Akhirnya, aku bikin kopi sendiri di rumah. Rasanya mungkin tidak seestetik foto iklan, tapi dompet jauh lebih bahagia, dan itu efeknya tahan lama. Masuk minggu keempat, aku mulai melihat uang dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai alat buat menuruti semua keinginan, tapi sebagai alat buat menjaga rasa aman. Aku jadi lebih mikir, kalau uang ini aku simpan, nanti bisa dipakai buat hal penting. Sekolah anak, dana darurat, atau sekadar biar tidur lebih nyenyak tanpa mikir besok makan apa. Di titik ini, aku sadar satu hal penting. Tantangan ini bukan soal menyiksa diri, tapi soal mengembalikan kontrol. Dulu uang yang ngatur aku, sekarang aku yang mulai ngatur uang. Rasanya seperti hubungan yang akhirnya setara. Tidak ada lagi drama silent treatment dari dompet setiap akhir bulan. Pada akhirnya aku sadar, uang itu sebenarnya tidak kemana-mana, cuma sering salah belok karena kita terlalu baik sama keinginan kecil yang kelihatannya sepele, tapi kumpulannya bikin saldo lemes. Dan ternyata berhenti sebentar dari jajan itu bukan bikin hidup sengsara, malah bikin hati lebih lega dan dompet tidak merasa dikhianati terus. Hidup sederhana bukan berarti hidup kurang. Kadang cuma butuh jeda supaya kita ingat mana yang benar-benar perlu dan mana yang cuma bikin senang 5 menit lalu nyesel sebulan. Dan lucunya saat kita mulai mengendalikan uang, rasanya bukan uang yang nurut, tapi pikiran kita yang jadi lebih tenang dan dewasa. Pelan-pelan saja, tidak perlu langsung sempurna. Yang penting sadar dan mau berubah. Karena setiap rupiah yang berhasil diselamatkan itu bukan cuman angka, tapi bukti bahwa kita lagi belajar sayang sama diri sendiri, keluarga dan masa depan, sambil sesekali ketawa kecil karena ternyata bahagia itu tidak selalu harus lewat struk belanja. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.